Tamu MHN Podcast kita kali ini adalah seorang aktor yang memulai karirnya dari tahun 2001 dengan peran figuran. Kita akan ngomong-ngomong tentang investasi, politik, cinta, dan juga bisnis. Suami dari Alisa Subandono ini memulai karir dari mengikuti sebuah sanggar. Ini dia Dude Harlino. Pokoknya Heru ini menjadi saksi sejarah perjalanan karir gua ya. Iya benar. Jadi begini, penolakan casting itu bukan dibilang kamu ditolak. Iya nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Kalau kita berkenan hati mau terima nih kakak pengen nikah. Tapi syaratnya gue bilang, gue harus langsung ketemu sama bokap. Politik kenapa harus kita ikuti menurut gue? Karena setiap kebijakan politik berpengaruh dalam hidup kita. Betul. Ya, di MHM Podcast kali ini sesuai yang tadi profilingnya ada teman lama saya, seorang aktor juga yang sudah memenangi kira-kira kurang lebih 6 kali sebagai aktor terfavorit Panasonic Award. Here it is, Dude Harlino. Halo. Akhirnya setelah janjian. Pandemi nggak pandemi. Alhamdulillah. Sehat ya Dek ya? Kita simak tayangan berikut ini. Waduh, deg-degan. Panasonic Gobel Awards ke-19 kategori aktor terfavorit adalah Siapa ya? Oh, ini sih. Ini yang mana? Ini yang tadi aku bilang karismatik, Dude Harlino. Dude Harlino. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali saya tidak menyangka pada malam hari ini anugerah terindah. Wah, itu tahun berapa tuh, Dek? Ini tahun berapa? Masih muda kayaknya 2016 itu. ya. Oh, 2016. Yang keberapa itu dapat? Ini mungkin yang ketiga ya kalau nggak salah. 3 apa keempat lah. Agak lupa juga. Oke. Sebelum kita masuk ke podcast kita, Ya. semua narasumber di MHM Podcast ini Ya. ada namanya quick test. Oh gitu. Nah, jadi jawab cepat, A, B, B, C, D, D. Gitu. Siap, Ya, siap, oke. siap. Bismillah. Bismillah. Dude Harlino, Saya Pak. siap aktor atau bintang iklan? Dua-duanya. Bisa salah satu. Ayo, cepet loh. Aktor. Oke. Terkenal atau kaya? Nggak ada pilihan ketiga ya. Terkenal boleh. Boleh. Agak cepet dong. Oh, cepet ya. Ini quick test ya. Quick test. Bisnis atau investasi? Investasi. Ganteng atau pintar? Pintar. Properti atau fashion? Properti. Oke. Udah. Mau banyak? Mau banyak nggak? Cukup lah ya. Nanti kita kembangin. Siap. Dek, Ya. dan teman-teman MHM Podcast, Dude Harlino ini adalah teman lama saya yang Lama banget ya. lama banget. Saking lamanya mungkin kayak udah belasan tahun. Puluhan atau belasan ya? Dari SMA kita. Iya, dari SMA ya. Tahun Puluhan. 99. Iya. Ya, 99. Iya, betul. It was very long time ago dan here it is menjadi salah seorang aktor ternama di Indonesia. Alhamdulillah. Dan saya mengetahui juga proses dari seorang Dude karena sempet dulu tuh nemenin casting ya. Iya. Pokoknya Heru ini termasuk yang
menjadi saksi sejarah perjalanan karir gua ya. Iya benar. Gue inget juga apa yang lo ingat? ajak Abang None. Oh Abang None. Abang None Jakarta Timur dulu, Timur Pride ya. Terus apa lagi? Radio Hard Rock. Betul. Dan akhirnya berlabuh di aktor ya. Kebetulan gue juga alhamdulillah gue melihat lah perjalanan seorang Dude Harlino sampai tadi mendapatkan awards yang ke berapa selama 6 kali ya berarti ya dapat ya. Aktor terfavorit ya. Ya Panasonic alhamdulillah 6. Oke. Ada juga beberapa yang lain sebenarnya. Ya itulah. Siap. Tapi kan sesuai tagline-nya MHM Podcast, told the untold story gitu kan. Nah, tadi kan kita udah ceritain sedikit tentang apa namanya karirnya Dude dan kebetulan saya juga teman lama dari beliau. Dek bisa ceritain nggak perjalanan hidup seorang Dude Harlino? Teman-teman MHM Podcast mau denger mungkin kan, yang sekolah dulu di Tunas Karya ya, SMP ya. Ya, Tunas Karya. SMA kita bareng 36 bareng. gitu kan. Kuliah And bareng. then kuliah juga di UI gitu ya. And sampai sempat ikut Aditya Gumai juga ya kan? Betul. Boleh ceritain. Dari kecil berarti ya? Dari kecil. Oke. Jadi gue lahir itu tanggal 2 Desember. Sesuai singkatan nama ya. Iya. Dude itu 2 Desember temannya Bang. 2 Desember. Oke, jadi gue lahir di Jakarta. Kecil di Kelapa Gading. Ya. Jadi dari mulai umur setahun 2 tahun udah di Kelapa Gading. Ya. Kelapa Gading belum ada mall waktu itu, belum ada perumahan terlalu banyak ya. Diamond dulu gue inget. Belum ada juga. Belum ada juga ya lo ya? Belum ada. Oh. Diamond itu gue inget ya waktu gue 8990. SD lah. Iya kira-kira SD. Iya betul. Nah terus TK di TK Islam Al-Huda dekat rumah. Kemudian masuk SD di SD Negeri 05 Pegangsaan. 05 Pegangsaan. SD negeri sama kita. Sama ya. SMP baru swasta ya. SMP swasta di Tunas Karya Iya. itu ya. SMA kita bareng. Kuliah di UI sama-sama kita. Nah kemudian Pak Heru kan melanjutkan ke hukum ya. Iya Pak Heru. betul. Pak Dude melanjutkan ke dunia entertain ya. Nah jadi kalau tadi disinggung masalah perjalanan karir, memang semua dimulai waktu masa kuliah sebenarnya, Ru. Masa kuliah ya? Masa kuliah. Udah jadi, mulai casting-casting ya? Jadi awal mula itu nggak langsung casting. Jadi pada saat masuk kuliah, itu mulai ada teman ngajakin untuk masuk ke sanggar teater. Mas Aditya Gumai itu? Betul. Langsung itu ya? Nggak Langsung. sempat teater-teater lain ya? Nggak ada. Memang karena nggak ada ini juga ya. Sebenarnya dulu tuh nggak ada bayangan bakal jadi aktor. Dan lo kan juga kan kuliahnya sama gue finance and banking kan? Maksudnya bukan yang Tapi kan D3 gue duluan kan daripada lo broadcast iya gitu kan? Betul. Broadcast atau advertising gitu kayak Elo dulu kan anak advertising kan di UI kan? Siapa? Gitu. Elo Marcelo Tahitu. Oh iya. Maksudnya kan dia Iya, betul. relate lah, linear lah ya kan? Betul. Sempat jadi bankir dong berarti, ngikutin bokap. Ada cita-cita ke situ. Magang doang. Tapi ada sempat cita-cita ke sana gak sih sebenarnya Sempet. gitu? Jadi begini, waktu memutuskan setelah selesai kuliah, selesai SMA, gue agak bingung nih mau sekolah kemana, lanjutin kuliah kan. Ngeliat bokap banker gitu kali. Nah, gue tanya-tanya bokap, apa ya Pak kuliah? Udah ambil aja perbankan. Nanti kalau kerjaan susah, papa bantuin. Dimasukin. KTB lece guys. Entah, ya enggak, tapi paling enggak kalau kerjaan susah di perbankan. Oh iya kan iya. papa iya. punya pengalaman. Oh iya. Siap. Tapi gue memang nggak ada bayangan dulu ya untuk kerja di kantor ya. Udah nggak ada bayangan tuh. Bukan nggak ada bayangan, nggak ada minat ke situ sebenarnya, jujur Gitu ya. Jadi jujur. Jadi Tapi, kuliah ya udah kuliah yang penting lulus gitu. Ya betul, kuliah lulus. Dan Tapi actually gue masih inget pertanyaan, kan gue sering renang di Tirtamas, masih inget gak sih? Iya. Dia cita-cita lo apa? Gubernur BI lo, bukan aktor. karena begini, memang di dalam keluarga besar itu nggak ada satupun yang kayak entertain. Entertain, oke. Nggak ada yang masuk seni, nggak ada yang jadi penyanyi apa jadi Iya. aktor. Jadi nggak ada wawasan tentang dunia seni itu nggak ada. Oke. Jadi pada saat kuliah, kemudian memang waktu itu bayangan gue ya jadi pegawai. Pegawai kantor, kerja, pensiun, selesai lah, nikah di situ lah misalnya ya kan. Iya. Nah cuma di dalam perjalanan kampus itu banyak yang kita ikutin akhirnya kan Abang None, kemudian tes masuk ke radio segala macam. Iya. Gue coba ikut teater di Dan semua masuk ya. Alhamdulillah.
Dulu dia tahun 2001 bilang gini, ini tahun gue kayaknya. Terus gue bilang, tahun lo dan tahun terus-terusnya tahun lo. Bener ya? Terkabul loh omongan gue. Sekarang lo yang gantian doain gue. Karena 2001 cikal bakal masuk di Apnon waktu itu. Iya. Terus. Nah jadi semua berawal saat gue belajar teater. Iya. Jadi waktu masuk teater itu sebenarnya juga nggak niat-niat banget untuk. Diajak temen ya? Diajak temen. Si ini kan siapa? Mahdi. Si Mahdi. Anak bank juga. Betul, sekelas sebenarnya kan. Ya, jadi waktu dibilang, "Deh ikut yuk, ngapain hari Minggu ini gue belajar teater." Teater ngapain sih, Di? Udah ikut aja dulu deh gitu kan. Udah gue datang aja duduk. Tapi gue lihat kok ini seru gitu ya. Bukan cuma seru, tapi gue bingung. Kok anak kecil tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa-ketawa. Ini apaan ini? Dunia apa ini ya kan? Terus udah gue ketemu Mas Adit, terus Mas Adit bilang, mau coba nggak gitu? Free trial lah waktu itu kan. Oke, free trial. Ikut aja dulu ya kan, 2-3 kali lah. Ya boleh deh Mas, gue bilang kan. Kayak kita dulu free trial Indonesia Muda, masih ingat gak sih deh basket sampai ke Senayan. Terus. Udah gue coba lah kan, gue coba hari pertama. Kan itu hari Minggu ya, 1 minggu sekali kan latihan teater. Awalnya gue bingung loh, gue agak shock juga nih anak-anak kecil kok acting udah bagus-bagus. Karena mereka kan dari Lenong Bocah segala macam. Oh iya. Nah di situ ada Oki Lukman Olga. ya, Oki Lukman ya, juga. Oki Lukman, ada Olga, almarhum, ada Ruben segala macam. Gue liat nih mereka jadi semua ya. bakatnya luar biasa ya. Terus gue mesti gimana nih gitu kan. Gue coba ikutin. Akhirnya berjalan lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hampir 1 tahun di situ. Gue merasa ini acting ini dunia menyenangkan menurut gue. This is my world. Gue belum berkesimpulan itu ya. Oke. Tapi paling gak gue merasa kok udah nyaman. Gue bisa menunjukkan ada bakat terpendam yang gue miliki ternyata. Ternyata ya? Iya ternyata. Gak pakai psikotes segala macam dulu tuh. Dan gue merasa kok kalau gue bisa bekerja di bidang ini, kok kayaknya menyenangkan gitu. Kalau bisa ya. Iya. Gue banyak ngobrol sama Mas Adit dan Mas Adit juga ngundang beberapa alumninya Sanggar yang memang udah berkiprah lah di dunia entertain. Siapa tuh? Ada Indra Bekti waktu itu yang dia sudah Mas duluan. Adit juga ya? Iya sama ya. Banyak Kemudian ya anak-anak Lenong Bocah sih terutama ya kayak Noval, kayak Oki Lukman segala macam kan. Mereka berbagi pengalaman gitu. Nah kemudian di situ juga gue memberanikan diri mulai casting. Nah karena kata Mas Adit kalau mau coba aja, tapi mulai coba dari casting ya gitu. Dikasihlah alamat beberapa PH di Jakarta. Syaratnya bawa foto, bawa biodata. Nah gue bikinlah foto postcard ya. Gue nemenin juga. Studio Malibu guys. Iya. Pas di foto gue bingung gimana berekspresi ya. Tapi diajarin gak di Sanggar itu foto gitu gak ya? Only acting waktu itu ya? Only acting sebenarnya. Diajarin juga sih akhirnya ya. Cuma tetap kan pada saat praktik kita bingung kan. Gue coba bikin foto, gue kasih ke PH. Nah pada saat harus casting itu gue bingung juga nih casting. Yang gue ingat pada saat casting adalah dikasih 3 challenge lah ya. Lo improvisasi, lo silakan menangis, kemudian sekian detik kemudian ganti lo menjadi bahagia, kemudian lo ganti menjadi orang yang sedih. Nah itu coba diganti-ganti emosinya. Jujur beberapa kali casting gue sebenarnya nggak bisa, agak gagal juga sih di situ ya, karena gue merasa. Berarti berapa kali sempat ditolak dulu lah ya? Oh sering banget ditolak. Oh iya. Oke, dari 30 casting, let's say berapa kali casting baru dapat peran? Ya boleh dihitung sih sebenarnya puluhan kali. Puluhan kali? Di atas 30? Jadi begini, penolakan casting itu bukan dibilang kamu ditolak. Iya, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Jadi pada saat di casting gue tanya sama casting manager, Mas atau Mbak, nanti apalagi stepnya setelah ini? Oh nanti akan dikasih kabar, masuk apa enggak? Oh kalau saya nggak dikasih kabar, ya berarti nggak masuk katanya gitu. Oke. Oh ya udah oke deh, gue tunggu sehari, 2 hari, seminggu. 2 minggu gue datang lagi ke PH yang sama nanya tapi bagaimana kabarnya kan? Progres nanya progres kan gimana. Oh kemarin udah mulai produksi, oh berarti kamu nggak masuk gitu. Oh ya nggak apa-apa gue bilang kan, tapi ada kecewa adalah ya sebenarnya karena waktu itu begini Ru ya, karena waktu itu nothing tulus aja sebenarnya. Iya sih ya kalau masuk alhamdulillah, kalau enggak ya nggak ada masalah. Masih mahasiswa juga. Berapa kali tuh deh ada di atas 30 sampai dapat kayaknya. Karena bukan cuma sinetron ya, sinetron, film, iklan, video klip. Karena waktu itu juga masih ada zaman video klip kan. Jadi bintang model, video klip ya. Termasuk casting buat ini, gue pernah buat catwalk ya, pernah buat jadi peragawan lah waktu itu ya. Asik. Nggak ada yang masuk. Mungkin kurang tinggi badan ya.
Terus. Jadi gue merasa waktu itu gagal itu ya udah jadi hari-hari gue lah. Iya. Gagal artinya nggak di calling lagi, nggak dipanggil segala macam. Tapi ada satu yang agak unik menurut gue saat itu adalah pada saat gue karena sering casting, akhirnya gue cukup kenal lah sama orang-orang sekitar yang ikut casting juga gitu. Iya. Nah beberapa yang ada di situ adalah agensi figuran. Oh. Nah di situ gue kenal beberapa agensi figuran, mulailah mereka menawarkan, Mas, kalau nggak masuk ini casting mau nggak langsung syuting? Loh langsung syuting gue bilang. Tapi figuran. Tapi jadi apa saya? Jadi figuran. Tugas saya ngapain? Kamu cuma lewat aja nanti, lewat ya kan, bawa map, bawa buku segala macem. Dan lo ambil itu? Iya, dengan niat waktu itu adalah gue mencari pengalaman. Betul. Ya kan? Betul. Sambil kuliah tuh, Ru. Iya. Sambil kuliah. Dari Depok tuh ya, syuting ya. Jadi gue berangkat dari rumah tuh udah bawa tas, udah bawa buku, udah bawa baju untuk gue syuting jadi figuran. Karena di hari sebelumnya udah dikasih tahu, bawa baju kantor, bawa baju kampus, bawa sepatu pantofel segala macam. Jadi tas gue lumayan berat lah waktu itu ya. Sampai pada saat di tempat lokasi syuting, gue ngeliat kok ada Ari Wibowo waktu itu kan, ada Mas Primus, ya kan. Wah, ini gue langsung ketemu sama peran utamanya nih ya kan, yang gue nggak pernah punya bayangan sebelumnya. Gue nggak tahu lokasi syuting seperti apa. Jadi gue di situ sebenarnya selain jadi figuran, gue sibuk mengamati acting mereka. Oke, langsung learning from the expert ya. Gue lihat begini mereka acting marah-marah, ekspresinya begini, gesturnya begini. Itu coba gue adopsi Ru. Jadi untuk casting selanjutnya. Betul. Jadi saat jadi figuran selain nyari uang, walaupun ya uangnya berapa tuh nominalnya saat? Kalau Raffi kan cerita waktu itu kan 500.000 zaman dia kelas 3 SMP. Ya kalau seharga itu pasti udah peran ya. Ada peran kecil lah ya. Iya. Kalau figuran dulu ya kecil tuh. Gue waktu itu 50 ya malah ya. 15.000. 15.000 ya. 15.000. Figuran ya. Betul. Waduh. 15 sampai 25 lah kira-kira. Iya. Nah itu. Syutingnya berapa jam tuh? Setengah hari kayaknya. Bisa seharian sih Ru. Tapi karena waktu itu sambil kuliah ya. Jadi kadang gue izin dulu nih, Mas atau Mbak, saya ke kampus dulu ya. Nanti malam sih balik lagi gitu. Sering juga begitu sih gue. Nah, di situ gue mulai tahu tuh, begini ternyata kehidupan the realnya entertain itulah. Jadi kalau aktor berakting tuh begini ya ternyata. Pelan-pelan setelah itu mulailah orang PH, karena syutingnya sama orang PH tuh. Nah karena orang PH atau unit segala macam tuh suka nanya, mau nggak jadi peran dibayarnya harian? Itu harga mulai lain tuh, itu mulai naik tuh bisa 300.000. Harian tuh berarti lu udah peran ya, bukan figuran yang lewat. Iya, jadi berarti awal bener-bener lewat pegang map gitu. Iya. Tapi tayang kan? Soalnya ada yang nggak tayang tuh kan figuran. Sering nggak tayang juga sih. Iya kan, sering nggak tayang juga kan. Ada cerita lucu begini sih. Iya. Ada satu sinetron. Judulnya Tersanjung. Oh iya, sampai 67 itu kan? Iya kan panjang tuh kan. Iya. Gue jadi figuran di situ. Multivision ya. Gue jadi figuran, kemudian gue tanya lah sama unitnya, ini tayang di hari apa? Minggu depan. Karena waktu itu masih tayangnya per minggu, weekly kan. Weekly. Kalau nggak salah hari Rabu. Tayangnya malam jam 8. Pulang ke rumah gue bilang ke nyokap, Mah, jam 8 minggu depan nonton hari Rabu. Kenapa nak? Ada Dude di situ. Serius Mama. Beneran serius. Akhirnya lolos juga nih anak itu kali anak gue. Terus gue bilang ke nyokap, kasih tahu orang-orang di Padang, suruh Iya. nonton. Gue bilang. Udah siap gitu Udah ya. siap kan? Udah minggu depannya kita nonton sama-sama di rumah kan. Yang mana kata mama, nih mah adegan di kantor. Nanti ada nih, nih lagi jalan, nih Dude ntar di belakang mah. Lihat, yang mana deh? Itu mah. Kelihatan tapi blur. Tapi ada lah, tapi ada. Bukannya gak ditayangin. Cuma nyokap jadi gak bisa kelihatan. Yang mana deh, yang mana? Jadi gak percaya lagi orang Padang gue rasa. Bener gak sih ini masuk on cam? Tapi gue juga masih ingat kita sempat syuting Komunikata kuis. Oh iya. Iya kan? Iya, sama temen SMA ya? Iya, audisi juga loh itu kita. Audisi juga. Banyak juga pengalaman bareng. Pokoknya saat itu Ru, apapun ada jalan, peluang gue ambil. Iya benar. Yang mana masuk gak tahu. Iya kan pengalaman bener kan. Betul. Sampai akhirnya ditawarin peran yang tadi 300.000-an itu. Nah betul. Itu udah ada skrip segala macam ya. Nah itu perannya. Pertama kali apa sinetron apa tuh? Ingat gak? Kehormatan judulnya. Kehormatan. Itu sama Mas Primus. Oke. Jadi gue ceritanya adalah jadi asisten dia di kantor. Dia jadi
di root lah gitu ya. Gue cuma bawa map aja, Pak. Tapi Pak, ada ini mapnya Pak, gitu doang. Udah balik lagi keluar. Tapi lumayan segitu. Lumayan dibayar kan. Tapi di situ gue banyak belajar dari Mas Primus ya. Artinya beliau itu orang yang mau ngobrol sama kita. Gitu ya, meskipun dia udah lebih senior ya. Betul, dan gue tanya banyak lah tentang bagaimana sih acting, apa sih kehidupannya, bagaimana cara dia memaintain karir segala macam. Dan alhamdulillah sih memang sejauh ini yang gue temuin semuanya baik-baik ya. Berarti ibarat kata Primus salah satu mentor lo ya. Salah satu ya. Salah satu mentor lo. Oke, begitu dapat peran gitu ya di Garis Jubilis dan lain sebagainya. Momen change hingga menjadi seorang aktor. Gue inget waktu itu sempat meet and greet ya. Di mana tuh Citos di Depok. Rame banget kan? Ya kan kita janjian ketemu, inget gak sih? Iya. Terus akhirnya konvoyan kita mobil lo diketok-ketok. Itu apa tuh? Gue lupa tuh. Sinetron apa ya yang akhirnya men-change lo jadi aktor utama? Ya sebenarnya nggak secepat itu juga sih Ru. Proses ya? Berapa tahun tuh? Jadi gini, momen awal mulai sebenarnya pada saat gue masuk ke satu produksi judulnya itu kalau nggak salah Bawang Merah Bawang Putih. Oh Bawang Merah, oh iya. Lo main? Iya betul. Jadi gue casting di sana. Jadi kan utama juga di situ. Bukan. Ya ada peran utamanya, gue di bawahnya itu lah. Revalina ya maksudnya. Betul. Masih inget ya? Gue lagi nyari-nyari tadi, iya benar. Revalina, ada Dimas Andrian juga. Iya. Nah, gue jadi temannya Dimas Andrian. Tapi secara dialog cukup banyak ya. Nah, itu gue casting di sana. File gue udah lama sebenarnya gue di situ casting. Mungkin beberapa kali gue datang lagi ke sana. Kemudian orang casting masih inget kali ya. Oh ya, ini ada lagi casting yuk, coba gitu kan. Alhamdulillah masuk di situ. Oke. Masuk di situ, terus kemudian berlanjut lagi ada sinetron berikutnya, Kisah Adinda judulnya, buat bulan puasa Ramadan. Bulan puasa. Itu masuk jadi peran utama di situ. Udah, jadi pertama kali Kisah Adinda itu. Nah, sebelum itu sebenarnya di sini ada setan ya. Betul. Jadi movie kan, nonton. Iya. Nonton kenapa lo gitu. Jadi setelah Bawang Merah Bawang Putih itu sebenarnya gue masuk lagi di Cinemark. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Cinemark itu sebenarnya awalnya buka audisi untuk sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Dari film adopsi ke sinetron. Iya. Itu buka casting juga sebenarnya. Ririn ya? Ririn, betul. Lo ikut tuh? Gue ikut. Oh, lo finalis ya? Masuk finalis. Iya, inget gue. Jadi gue lihat itu di majalah Aneka, lu masih ada kan? Nah, jadi isi formulir segala macam, kirimlah ke sana file gua. Tapi itu udah yang peran utama tadi itu, yang belum. Adinda belum. Oh, justru dari ADC ini Betul. Nah, dari situ finalis, di casting lagi, masuk 30 besar finalis, malam final, dan gua nggak dapat peran apa-apa di situ. Iya. Iya kan? Iya. Tapi pada saat itu bos kita Pak Leo kan bilang, beliau semua yang nggak masuk ke Ada Apa Dengan Cinta nanti tetap kita kontrak untuk judul yang lain. Oke. Wah, bahagia banget kan, alhamdulillah ya kan. Akhirnya masuklah sinetron Di Sini Ada Setan. Nah, sampai ada movie-nya itu kan. Ada movie-nya juga. Iya. Dan berlanjutlah di Cinemark ke judul-judul berikutnya. Judul-judul. Tapi yang itu di daunnya itu apa tuh? Itu sinetron Intan. Itu juga kan yang. Betul sebenarnya. Jadi pertama kali dapat PA di situ ya? Panasonic Award. Iya betul. Ya, itu. Ingat ya gue? Gila. Gak percuma kalau gue masuk hukum berarti gak ingetannya kuat. Iya. Kalau nggak salah 2000 berapa? 2014 kalau nggak salah ya. 2014. 2004 ya. Apa 2005 lah kira-kira ya. Iya. Hits kok itu. Ya alhamdulillah. Gue jalan sama lo ke Citos aja banyak yang minta foto jadi. Capek gue motoin ya. Iya. Tapi itu inilah ya. Pengalaman ya. Udah sekarang bertahun-tahun akhirnya masih stay tetap di dunia entertain ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi setelah perjalanan karir, Intan dan lain sebagainya, film juga main terus. Ada film. Panasonic Award, bintang iklan, bisnis juga sekarang. Ya bareng teman-teman lah. Bareng teman-teman. Yang join aja gue. Roti-roti itu muka lo di mana-mana. Roti O. Kalau melihat dunia entertain sekarang ini dari kacamata lo sendiri gimana? Maksudnya sekarang kan very digital ya kan. Yeah. Dan
influencer bilangnya. Ya kok sekarang kalau gue lihat sih sebenarnya jauh lebih mudah ya. Mudah ya. Ke entertain itu ya. Dulu kan kayaknya Dulu itu casting memang ini itu. betul. Mudahnya dalam arti gini. Orang masuk ke kalau bicara entertain kan skupnya luas ya, nggak harus jadi aktor kan. Yeah. Dia jadi selebgram, dia jadi YouTuber, juga bisa jadi podcaster kayak gue. Ya apapun gitu ya. Pak Heru juga sekarang kan. Artinya merambah ke dunia entertain itu sekarang bisa dari pintu mana aja. Betul. Nah, tinggal pilihannya mau yang mana. Tapi gitu selera kan. masyarakat lagi kan untuk membuat namanya dia naik. Betul. Ya tergantung kontennya apa, ya kan. Kemudian kalau dia mau main sinetron, ya kualitas aktingnya seperti apa. Kalau dia mau jadi aktor, kalau jadi penyanyi misalnya lewat jalur apa, macam-macam kan. Jadi kalau gue lihat sekarang pintunya semakin terbuka lebar. Jadi buat teman-teman yang mau ke entertain ya, sekarang lebih This is dahsyat. the time ya. Iya betul. Lo mengarahkan anak lo untuk itu juga gak sih? Memperkenalkan iya, memperkenalkan. Karena gue pengen juga anak-anak tahu apa yang dikerjakan sama orang tuanya. Oke. Oh lo bawa syuting gitu-gitu? Iya, nah kemarin sinetron yang beberapa bulan yang lalu yang sama Ica itu gue bawa ke lokasi. Jadi kan gue nginep di lokasi kan. Anak-anak gue bawa ke lokasi. Apa tanggapan mereka? Jadi mereka tuh dari Curious awalnya gitu? Iya, dari awalnya bingung ya. Ayah ngapain di sana teriak-teriak? Karena mereka kan lihat gue berakting kan. Iya. Nah akhirnya beberapa adegan-adegan kalau yang menguras emosi terlalu besar gue nggak kasih lihat mereka. Jadi kayak Ica nangis gitu jangan kasih lihat mereka dulu. Jadi kalau acting yang biasa-biasa aja gue kasih lihat anak-anak. Artinya mereka udah tahu tuh, oh kalau acting tuh ini ya. Oh kalau kalau kasih syuting tuh kayak begini. Oh lighting begini, kamera seperti ini gitu. Jadi mereka udah mulai gue perkenalkan. Kalau mereka berminat ya monggo silakan. Apapun jalannya ya. Tapi kalau mereka nggak berminat ya ada bidang lain silakan juga sih. Tapi kalau dulu sebagai orang tua sendiri mengarahkan atau pengennya anak gue nih kayak gini kan pasti ada lah. Iya. Ke arah mana? 01 kemana, 02 kemana? Rendra kemana? Adanya kemana? Gue akan lihat dari minat bakat mereka ya sebenarnya. Kelihatannya belum kelihatan ya? Belum sekarang ya. Sekarang kalau gue pengennya adalah memperkenalkan mereka sama berbagai macam dunia. Oke. Sama berbagai macam bidang. Oke. Mereka ke seni ya gue kasih jalannya. Mereka mau olahraga gue kasih jalan. Mereka nanti, ini sekarang gue coba ajarin Rendra, misalnya kan gue bikinin YouTube channel sendiri juga. Ada juga. Artinya untuk dia lebih bisa ngomong di depan orang ya. Kan gue akan coba, misalnya dia mulai buka acara sendiri. Dia mulai atur buat artikulasinya dia dan sebagainya gitu. Jadi buat PD-nya dulu deh. Kalau nanti dia mau terusin monggo, kalau enggak ya nggak ada masalah sih. Bebas aja kalau itu sih menurut gue. Oke. Jadi bebas aja ya. Bebas aja. Cuma keteringinan pengen jadi ini ada sebenarnya, tapi dicobain dulu beberapa bidang gitu ya. Nanti dia yang memutuskan gitu kan. Tapi satu hal yang paling penting buat gue adalah menanamkan agama. Ya itu paling penting sih. Jadi dia mau jadi apapun lah terserah. Yang penting dia punya pijakannya kuat. Dari kecil kita udah ajarin untuk agama. Luar biasa. Dek, ada pertanyaan dari netizen nih. Sepanjang karirnya Dude nih kan. Dude tuh menabung atau investasinya tuh di mana sih? Kan bisnis ada, BA juga ya kan gitu loh. Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya sebenarnya. Oke, jadi gue sangat menyadari bahwa gue bekerja di bidang yang gaji tidak tetap. Yes. Ya jadi nggak ada fixed income buat gue, nggak ada gaji bulanan, nggak ada jaminan dana pensiun di gue, ya kan. Artinya gue harus memanage manajemen keuangan gue tuh dengan sedetail mungkin. Uang yang masuk ke rekening dari pendapatan itu gue asumsikan bahwa uang itu harus sulit keluar. Kalau tidak gue keluarkan untuk sesuatu yang sangat penting untuk kebutuhan hidup. Itu kan needs ya. Ya needs ya. Kemudian kalau ada yang ingin gue belanjakan dalam nilai nominal yang besar, artinya itu harus benar-benar penting dan kemudian dia punya nilai tambah lagi di kemudian hari dan dia harus paling enggak agak mudah buat dijual, misalnya aset, ya kan. Gue nggak akan menghabiskan banyak uang untuk misalnya membeli kendaraan, misalnya yang sifatnya terlalu mahal ya. Yang layak iya. Tapi tidak yang terlalu mahal. Nah, gue misalnya akan mengalokasikan dana
untuk sesuatu yang gue rasa nanti di kemudian hari itu nilainya akan naik terus. Oke. Atau bisa punya nilai ekonomis, misalnya bisa disewakan. Oke. Atau bisa ya banyak lah, bisa difungsikan buat usaha segala macam. Jadi seperti itulah kira-kira kalau gue memanage masalah keuangan. Memanage masalah keuangan itu starting dari sejak lo mulai dapat peran-peran itu ya. Berarti lo mulai gue dapat uang aja sebenarnya. Iya, maksudnya itu lo manage sendiri dengan manajemen atau orang tua yang sempat pegang duit lo karena masih kuliah atau? Kalau uang gini, gue memang dari dulu bukan tipikal orang yang gampang keluarin uang sebenarnya. Iya sih. Kalau nggak penting banget. Artinya gue selalu mikir gini sih, Ru. Ya gue ngeliat bokap gue kan pegawai ya. Iya. Ya tiap bulan kan dapat gaji. Iya. Terus gue merasa pada saat gue udah mulai kerja di entertain, gue nggak seperti bokap nih. Kalau gue nggak ada job, fixed income. Iya, kalau gue nggak ada job, terus gue nggak dapet duit lagi tuh. Jadi artinya kan kalau gue bingung nih. Bener-bener harus muter ya. Sinetron selesai, terus nextnya gue mesti apa? Income gue dari mana gitu kan? Oh berarti gue langsung ambil sebuah kesimpulan, begitu ada uang masuk, dia nggak boleh gampang keluar, kecuali penting. Cara gimana? Lo beli emas kah atau lo langsung tabung buat tabung dulu? DP aset. Tabung dulu kalau gue, biarin dulu dia akan kan tergerus nilai inflasinya. Iya betul, makanya dalam waktu setahun itu gue harus punya planning. Ini mau dikemanakan? Apakah mau dilempar ke aset? Apa mau dibeli misalnya ya kayak tadi emas misalnya ya, atau misalnya investasi di bisnis? Tapi juga harus hitung faktor safety dan faktor loss kan pasti ada ya, namanya bisnis kan. Tapi sejauh mana kita bisa meminimalisir lah faktor-faktor itu. Oke. Karena kan kita slow business and low ada bisnisnya. Iya, dan gue melihat kan seorang Dude ini juga pebisnis juga. Dulu dia membuat Sushi Miyabi bareng teman-teman ya. Betul. Salah satunya Christian Sugiono, Teguh Wisnu, teman-teman kita juga. Ya itu ya berarti kan adalah lo pernah menjadi seorang pebisnis gitu kan. And that's why makanya ada pertanyaan tentang itu juga dari netizen. Nah, dari kacamata lo sendiri kan berarti lo kan pernah membuat suatu bisnis. Kapok gak sih? Karena lo bilang kan tadi ada faktor loss ya kan? Gini Ru ya, gue di dalam bisnis itu bukannya gue mungkin lebih kepada investornya lah. Jadi lebih kepada. Oh lo bukan yang operation? Operation itu karena nggak punya waktu gue untuk itu. Karena gue punya pekerjaan lain kan. Jadi lebih banyak gue mendelegasikan ke teman-teman sebenarnya. Ya misalnya ada bisnis kayak tadi ya Sushi Miyabi segala macam tuh ada teman yang menjalankan. Kemudian bisnis yang lain kayak ada kue di Jogja, kue di Padang itu memang ada teman-teman yang megang. Karena secara waktu kalau udah masuk syuting itu udah habis waktu gue untuk kerja gitu. Betul. Nah tinggal gue memantau aja ada problem apa di bisnis, gimana laporannya, bagus nggak omset ya kan. Nah jadi kalau gue lebih ke invest mungkin di situ atau mungkin gue bagian mempromosikan, nanti tinggal bagi sahamnya seperti apa, kita share modal seperti apa, seperti itu sih sebenarnya. Tapi nggak ada apa namanya kapoknya gitu. Enggak sih kalau kapok. Jadi maksudnya kan ya kan yang tadi dibilang faktor loss atau di tahun keberapa udah mulai nggak jalan gitu kan. Ya sebenarnya dari kejadian-kejadian misalnya bisnis kemarin-kemarin pernah tutup segala macam kan banyak pelajaran yang mesti diambil sebenarnya kan. Itu yang jadi acuan untuk bisnis berikutnya. Berarti next ya gue mesti hati-hati, mesti ya misalnya tim kerjanya harus benar ya kan. Kemudian mungkin secara modal jangan terlalu besar dulu di awal. Begitu udah besar omset ya kita lebih perbesar lagi. Jadi seiring berjalan waktu lah gitu ya. Yang baru faktor kualitas, melihat titik loss biasanya kan ya mungkin ada penyimbangan secara dana mungkin. Iya. Namanya bisnis kan. Benar. Gak menutup kemungkinan seperti itu gitu kan. Jadi lebih aware lah ya. Lebih hati-hati. Tapi ada keinginan untuk membuka bisnis kembali? Ya atau lebih ke invest karena tadi tanyanya bisnis atau invest. Ya kalau gue mungkin lebih seneng kalau berbisnis nggak sendiri ya, bisa diajak sama ada partnernya gitu yang bisa dipercaya, yang bisa menjalankan itu usaha dengan baik. Karena terus terang gue nggak bisa terlibat langsung di dalam manajemennya gitu sih. Terus tadi lo bilang yearly itu tiap tahun lo ada planning terhadap financial management kan. Nah itu udah tercapai belum dari segi goals financial lo misalnya? Untuk let's say tahun kemarin kan ada pandemi tuh, pasti change dong atau terpenuhi? Gini Ru, gue nggak punya target
Oh bukan target tahunan tuh nggak ada sebenarnya. Yang tadi yearly itu lu bilang rencana tahun. Begini, kan kita udah lihat nih misalnya ada satu job yang dapat nih ya. Oh. Artinya gue udah bisa baca nih berapa bulan ke depan berarti ada dana yang masuk sekian. Nah dana ini gue harus olah kemana? Itu gue mulai pikirkan tuh. Oh olahnya kemana? Olahnya kemana? Apakah beli aset atau apa Betul, gitu ya? Apakah ya? Terus juga melihat masa-masa pandemi seperti kemarin kan bisa melihat wah ini kesempatan beli aset misalnya seperti itu kan. Properti agak turun nih gitu kan. Beli deh gitu. Beli misalnya seperti itu. Nah itu kan bisa kita planningkan itu dari mulai awal tahun kan. Oh gitu ya. Masa-masa soalnya kan kalau bisnis kita ngomongin bisnis as a PT gitu kan misalkan kita ada planning a year gitu dalam setahun. Rencana ini apa perusahaan dan lain sebagainya. Nah maksudnya kan kalau lo kan jatuhnya berarti kan self employee ya. Maksudnya bisa dibilang entertain kan kayak gitu kan. Jadi bagaimana memanage keuangan itu sebenarnya yang betul sekali. Yang netizen pengen tahu gitu loh. Jadi oh ya ada aset murah langsung gitu ya berarti. Iya betul. Diputer lah ya intinya ya. Karena gue berpikirnya harus menempatkan dana itu di tempat yang aman. Benar. Paling Deposito aman. maksudnya gitu. Ya bisa atau bisa. Ya kalau ada teman-teman yang berpikir ada surat berharga misalnya saham juga yang aman ya silahkan. Kan main saham juga Dek? Gue sih enggak ya. Oh enggak. Belum. Oke. Gue ajarin. Enggak flexing guys. Tapi lo dana darurat menaruhnya berapa? 3 kali, 6 kali biaya bulanan dana darurat tuh ada juga kan maksudnya? Oh ada. Ya kan lo pasti pindahin gitu kan? Iya betul. Ya, soalnya kan kalau ya sih kalau kayak self employee gitu kan emang harus benar-benar bisa. Benar. Jadi ini buat teman-teman yang memang punya pendapatan tidak tetap ya memang harus pinter-pinter lah mengelola dan karena ada beberapa misalnya teman-teman yang juga di dunia entertain ketika mereka punya uang banyak gitu ya. Kemudian wah, gue bisa beli apapun nih. Iya. Gue bisa beli barang yang mewah segala macam. Tapi karena dananya ditempatkan di sesuatu objek yang nantinya itu di tahun-tahun kemudian itu nilainya akan turun. Jadi sayang sekali. Termasuk mobil mewah maksud lo? Ya apapun lah itu ya, apapun itu misalnya. Ya ada ya bukan cuma mobil ya, baju juga ada yang mahal kan. Iya benar. Jam tangan bro. Iya macam-macam. Kemarin gue ngobrol 75 kalau bicara jam ada beberapa brand yang bisa naik justru. Iya sih, kan? iya sih emang. Itu sebabnya itu harus bisa invest juga. Iya, pinter-pinter. Jamnya bisa invest. Tapi mahalnya mahal gila loh itu. Oh iya, tapi ya kita bisa iya, pilih-pilih berapa bulan lah. kalau depan bisa naik. Bisa pilih-pilih lah. Dek, tadi gue tuh sempat buka-buka ini kita masih ngomongin tentang financial management lo ya. Sempat buka-buka apa namanya, meskipun gue teman lama sama lo gitu kan ya. Terus gue buka gitu kan, ada Wikipedia lo. Di situ literally ditulis penghasilan lo per episode deh. Because I'm Podcast, the untold story. Bener lo coba buka Wikipedia lo. 25 juta per episode. Is it true? Kok bisa tahu itu deh? Benar gak sih? Atau salah? Ya kalau gue sih gak pernah sebutkan angka ya. Tapi dia tahu dari mana ya? Ya kalau apa kan ya gue juga kurang paham dari mana ya kan. Cuma kan ya gue gak tahu juga nilai itu bener apa enggak. Ya kan? Karena kalau gue sih nggak pernah mau ada komentar masalah berapa penghasilan dan berapa honor segala macam sih ya. Tapi orang ada yang mengira-ngira sih. Sebenarnya bukan cuma Wikipedia, ada beberapa wartawan. Ya itu juga. Oh segini ya mas? Ya saya sih nggak bilang. Tapi diberitain juga akhirnya. Tapi lo nggak komplain ya ke teman itu hak medianya mereka ya? kan. Mereka punya pendapat ya silakan aja sih menurut gue. Terus tadi lo juga sempat bilang tentang apa namanya lo melihat figur sosok ayah segala macam. Dalam perjalanan hidup lo sampai sekarang masih ada yang ingat nggak pesan-pesan dari bokap gitu ya untuk menjalani hidup atau untuk berinteraksi dengan teman-teman gitu? Bokap itu orang yang sangat suka baca. Jadi gue dari kecil disuruh baca mulu sama bokap. Iqra ya kalau agama Islam juga kan mengajarkan baca. Jadi buku-bukunya bokap tuh gue lihat waktu dari SD tuh, buku banyak amat, satu lemari penuh gitu kan. Ya kamu baca ya nak ya, baca ya. Ya buku pelajaran aja deh kata papa. Ya, sampai gue agak dari mulai agak malas juga sih gue agak mulai malas baca dulu ya. Kenapa sih Pak masih baca? Pokoknya bokap gue selalu mengingatkan harus banyak baca. Kenapa? Karena dari baca itu kita banyak dapat ilmu kata bokap. Oh. Kalau sekarang kan selain baca juga bisa kita browsing segala macam kan banyak ya. Udah gampang ya. Banyak dari jurnal segala macam.
Jadi menurut gue bokap tuh selalu menanamkan untuk belajar lah intinya. Iya. Jangan berhenti belajar. Dan yang paling gue ingat adalah, karena gue dari kecil dulu SD, dari pagi sampai siang jam 12 kan, kita sekolah sampai siang dulu kan? Iya. Nah sampai siang, sekolah negeri. Mm-mm. Gue jam 1 sampai maghrib gue sekolah madrasah. Oh. Jadi sekolah gue juga full dulu, pagi sampai maghrib. SD. SD. Oh. 6 tahun tuh gue full sebenarnya, pagi sampai maghrib. Oh. Nah jadi sekolah negeri lulus, madrasah juga lulus. Jadi 2 ijazah gue dulu. Oke. Oh bisa ya kayak gitu Bisa ya? begitu, karena dulu sekolah nggak kayak sekarang mungkin anak SD Iya sampai udah sore jam ya. 2. Nah, sekarang kalau dulu gue dari jam 1 siang sampai maghrib itu sekolah madrasah. Terus gue tanya sama bokap, gue kenapa sekolahnya 2 nih? Pak kenapa sih sekolah harus 2 Pak? Papa cuma bilang, Papa mau kamu punya ilmu agamanya bagus. Oh gitu ya Pak, memang gak cukup di sekolah. Ya kurang lah kata Papa, seminggu cuma sekali pelajaran agama kan. Terus begitu gue pahamin, gue semakin besar, ternyata memang apa yang bokap gue mulai tanamkan dari kecil itu bermanfaatnya sekarang sih gue rasa. Baca itu. Ya artinya baca adalah, dan agama ya. Iya, madrasah itu gue belajar baca Quran, gue tahu tajwid, gue tahu bahasa Arab, belajar di situ. Gue tahu sejarah Nabi. Karena kalau cuma di SD dulu nggak detail gitu belajar agama. Gue belajar cara menulis kaligrafi Islam, gue belajar dulu. Masih bisa. Jadi maksud gue adalah banyak ilmu yang dari kecil itu udah ditempelkan sama bokap. Itu yang gue inget-inget terus gitu loh. Alhamdulillah lah. Jadi salah satunya baca apapun itu baca pokoknya. Baca lah pokoknya apapun lah begitu. Begitu Heru. Nah, gue suka main game karena. Tapi anak sekarang tantangannya itu ya. Iya kan? Main game. Gadget game gitu kan? Gimana cara membatasinya Ru? Kalau gue bikin timing di gadgetnya. Ntar sekian jam mati gitu. Kalau gitu gue bilang ke anak gue 10 menit selesai ya. Kalau gue kan kadang-kadang maksudnya ke kantor segala macam. Iya. Jadi istri gue yang ini. Iya. Dan harus tegas sama anak-anak sekarang. Harus tegas ya. Kalau enggak mereka edik ke game. Iya. Ini loh. Kok jadi ngomongin enggak, walaupun games itu sekarang juga bisa jadi profesi. Bisa. Gamer e-sport itu iya gila-gilaan emang. Kemarin gue sempet ikut ini acara e-sport dan banyak banget. Dahsyat ya. Jadi jangan terlalu bisa making money di situ. Cuma emang harus tahu batasan. Ya, betul. Dunia di luar digital kan masih banyak yang perlu dipelajari juga. Iya. Dek, kalau kita ngomongin titik terendah dalam hidup seorang Dude Harlino, pada saat kapan? The lowest point in your life. Kalau gue sih sebenarnya mungkin alhamdulillah nggak ada rasa itu ya. Sih, sekali gitu diputusin siapa? Begini, mungkin masalah mindset ya. Gue begini, kayak tadi gue cerita ke lo, puluhan kali gue ditolak casting. Gue nggak pernah merasa titik terendah gitu. Gue merasa ya. Memang belum jalannya gitu ya. Iya, pada saat gue ditolak sekian kali itu, gue selalu punya second ini loh ya jalan keluar yang lain lah, misalnya kalau gue nggak di entertain ya gue berarti harus di kantor gitu. Iya kan. Tapi lu nggak mau ngantor waktu itu kan cerita? Ya walaupun gue nggak ada minat ke situ. Tapi maksud gue kalau nanti gue nggak bisa bekerjanya di entertain karena gue nggak lolos casting, ya gue kerja di kantor aja lah. Yang penting gue dapat duit kan begitu. Dulu ya kan. Ya maksud gue nggak ada rasa, aduh gue kecewa banget, gue sedih. Tapi masa nggak ada? Pasti ada lah. Paling nggak lo pernah kecewa dalam hidup, masa nggak ada sih? Ya gini ya, mungkin kecewa sebentar aja ya. Misalnya, kok yang saya casting kemarin gimana hasilnya? Oh iya mas, kemarin kita udah jalan, berarti kamu belum lolos. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti ya kecewa sebentar aja, sesaat aja gitu kan. Habis itu gue jalan lagi gitu kan. Sempat ada ya tuh ya berarti. Iya. Sempat ada dan lo berarti merubah dengan legowo berarti ya. Iya, dan gue bawa santai. Contoh misalnya nih, Panasonic. Selama 6 kali gue dapet ya, alhamdulillah. Kan nggak setiap tahun, itu kan dalam kurun waktu mungkin 8 tahun lah itu ya. Ada yang gue nggak dapet juga gitu kan. Nominasinya gue ada. Kecewa ya. Tapi gue nggak dapet. Kecewa nggak? Ya gue biasa aja gitu. Biasa aja. Karena kecewanya tuh sebentar aja Ru. Karena buat gue itu bagian dari apresiasinya masyarakat ya terhadap karir gue kan. Berarti lo very enjoy life banget dong Dek. Karena gue begini, mungkin lebih tepatnya ya, gue menyikapi segala hal dalam hidup itu lebih bawa rasa bersyukurnya. Artinya pada saat gue nggak dapet nih, ya alhamdulillah gue masih bisa kerja, masih punya
ini gue masih bisa main sinetron, gue masih bisa berkarya yang tahun depan mungkin Allah kasih jalan gue bisa dapat lagi. Misalnya gue gagal casting, ya oke lah, mungkin masih ini kesempatan gue masih bisa belajar lagi, atau gue masih bisa cari alamat PH yang lain. Mungkin rezeki gue di tempat yang lain gitu loh. Jadi mindsetnya dibawa ke situ aja sebenarnya. Bersyukur ya. Bersyukur. Jadi pada kecewa pasti pernah lah dalam hidup ya. Tapi kita syukur langsung change mind gitu ya. Betul. Ada nikmat yang lain yang kita tuh harusnya masih bisa lihat gitu. Jangan kita sedihnya di sini aja. Itulah perlunya pendekatan agama ya. Oh itu menurut gue sih. Pas banget nih tappingnya lagi bulan puasa guys. Oh, ya kayak gitu ya bener ya. Iya. Oke, berarti lo ya udah intinya sih you enjoy your life ya. Nah sekarang kita masuk ke kisah cinta. Ya kan, hingga mendapatkan seorang Ica, ya kan, yang gue tahu bahkan ya berapa kali nemenin Pak Dude pacaran juga. Ini untold story sampai akhirnya Ica, gitu kan. Iya. Sampai alhamdulillah Ica nih hijrah sebelum kawin sama apa sebelum pacaran sebelum? Iya, sebenarnya kalau dia pakai jilbab itu saat akad nikah sebenarnya. Pas akad nikah hari H. Kan tapi lo gak suruh? Datang. Kan? Tapi gak disuruh ya? Oh enggak. Nah ini kisahnya juga sebenarnya jodoh itu memang gak bisa ditebak bro. Gua ketemu Ica tuh Ica masih SMP. Pertama kali ketemu? Pertama kali. Oh berarti udah kenal lama ya? Kuliah. Ica masih, kan gue beda 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Kayak pacaran sama adik. Jadi gak ada pikiran mau nikah waktu itu. Ica masih SMP, datang ke lokasi bawa buku PR, masih pakai seragam putih biru. Terus datang Ica, ada PR apa hari ini? Gue cuma tanya gitu-gitu biasa. Karena Ica jarang ngomong di lokasi syuting. Ngomong hanya kalau kita lagi take. Itu oh Ica. gitu? Iya, karena selebihnya dia sibuk dengan buku-buku dan PR-nya dia. Oh. Karena Ica itu memang dari kecil kan sekolahnya kan lompat-lompat ya. Akselerasi. Pinter ya? Iya, alhamdulillah. Terus Hai Ica. Nanti kita undang ke sini ya. Oh boleh. Sama istri lo ya? Iya. Pinter loh akselerasi. Betul. Jadi kemudian kuliah dapat beasiswa. Di mana sih dia SMA-nya? Di Global, di Bintaro. Oh Bintaro, Global Jaya. Global Jaya. Jadi memang waktu itu gue lihat ini anak kok belajar terus hidupnya gitu ya. Actingnya juga bagus gitu ya. Waktu itu banyak judul gue sama Ica dipasangin memang. Sama Leo gue dipasangin sama Ica. Ica masih SMP. Udah kayak dijodoh-jodohin nih. Tapi gue gak ada pikiran apapun karena ya umur jauh kan. Iya, gue anggapnya adik tahun. gitu. Nah di saat itu karena Ica waktu itu jarang banyak ngomong, akhirnya gue ngomong sama nyokapnya karena syuting dianterin sama nyokapnya. Iya. Nah gue deket sama nyokapnya, kadang bokapnya datang gue ajak ngobrol. Jangan-jangan nyokapnya seumur lo lagi. Enggak lah di atas. Iya. Nah jadi memang dari Ica kecil itu gue udah deket sama keluarganya. Oke. Secara nggak langsung aja sih sebenarnya gitu ya, karena gue kalau di tempat syuting yang ada di situ biasanya gue ajak ngobrol, gue harus kenal semua termasuk kru segala macam kan. Nah jadi udah kenal terus ketemu lagi judul berikutnya sampai kita nggak ketemu lagi karena Ica kuliah di luar. Gue tetap syuting. Oke. Ica udah selesai waktu itu lulus S1 di UK kan ya sempat ya? Iya di Australia itu sempat dia masuk ke UK juga. Habis itu diambil S2 juga di sini. Selesai dia S2, kita disatuin lagi di judul yang ya kayak FTV lah waktu itu. Oh jadi lulus S2 baru merit? Iya, lulus dulu dia S2. Jadi gue nemenin Ica waktu itu sidang tesis dia terakhir itu. Oh iya gue lihat lo wisudanya datang juga kan. Wisudanya gue datang. Dan itu belum merit kan waktu itu ya? Belum. Iya. Beberapa bulan setelah itu baru nikah. Iya. Nah waktu gue dipasangin lagi di situ ketemu Ica kok ini beda. udah gak kayak anak bukan kecil anak kecil yang bawa buku ya. Gue ajak ngobrol kok secara wawasan udah nyambung. Lain. Iya udah nyambung. Terus lebih dewasa. Umur masih 21 Ica waktu itu. Gue udah 32 kan. Dia merit 22. Oh sama kayak istri gue waktu itu. Iya sama ya. Terus apa yang lo lihat dari Ica? Maksudnya this is my future wife gitu. Ibu dari anak gue. Ini pasti kan ada udah kepala 3 saat itu kan. Iya. Gue sebenarnya udah di titik pacaran itu udah nggak ada artinya buat gue sih. Jadi kalau gue cuma pengen nikah karena gue merasa dalam agama juga sebenarnya harus diikat dalam ikatan yang sakral sebenarnya. Iya. Pacaran sebenarnya juga nggak ada fungsi dan lain sebagainya sebenarnya ya. Ya kalau orang bilang buat penjajakan segala macam, pada saat nikah beda kok semuanya sebenarnya ya kan. Jadi sebenarnya
mengenal itu nggak usah terlalu lama. Kalau menurut gue ya, ini menurut gue Kayak secara ta'aruf pribadi. gitu ya. Ya bisa dengan ta'aruf, bisa dengan cara mengenal. Ya tentunya nggak dengan gaya yang bebas lah gitu ya. Oke. Semua masih ada batasan sebenarnya. Oke. Itu yang gue simpulin. Pas lo lihat dia, oh nih orang bisa Nah membatasi. begitu gue lihat Ica, kemudian nggak tahu hati gue aja Ru sebenarnya. Ini ya. Ngomong. Kok ini kayaknya gue nyaman banget nih gitu ya. Di situ pada saat sambil syuting, gue sambil ngobrol, gue cuma tanya, Ica punya pikiran nikah muda nggak? Gue bilang, karena masih 21 kan. Iya. Bayangan gue umur 21 aja masih pengen main-main. Iya. Ya masih mau jalan-jalan, masih mau berkarir dulu lah gitu ya. Ica masih mau berkarir dulu nggak? Masih punya bayangan nikah muda nggak? Ica balik nanya, memang kenapa kak? Gitu. Enggak, kalau Ica punya bayangan nikah muda, kali-kali nih kita jodoh nih gue bilang. Lo ngomong gitu? Oh jadi lo nembaknya udah serius ya? Ya, mungkin bahasa nembaknya itu gue cuma bilang, kalau Ica berkenan hati, mau terima nih kakak pengen nikah. Tapi syaratnya gue bilang, gue harus langsung ketemu sama bokapnya. Jadi nggak hanya kita berdua aja gitu. Karena kalau cuma kita berdua doang, nanti ada setan ganggu segala macem kan. Jadi nggak bener lah jalannya gitu kan. Jadi gue bilang, kalau emang Ica mau, tapi kakak harus ketemu langsung sama ayah. Karena ayah lah yang kasih restu kan gitu ya kan. Anak perempuan kan. Ica bingung, ini maksudnya mau langsung nikah nih kata Ica. Ngomong gitu? Terus? Iya gue bilang, kalau Ica mau. Makanya gue bilang, Ica istiqoroh deh. Ica berpikir dulu, Ica sholat dulu. Ica berdoa, minta sama Allah. Bener apa enggak ini pilihan. Kalau memang iya, ya bismillah kita jalan. Kalau enggak, ya gak apa-apa juga gitu. Jadi saat itu gue udah siap kalau Ica jawabnya enggak. Oh, jadi lo ngajak pacaran tapi ngajak merit gitu ya? Maksudnya secara gue bukan ngajak pacaran, gue sebenarnya ngajak serius. Mau nggak nikah gitu. Oh gitu. Serius ya. Jadi arahnya nih kalau kita deket arahnya nikah. Oh. Bukan ngajak pacaran. Karena di saat kita sambil itu kita kebetulan dapat stripping bareng. Oh, dan udah capek pacaran tadi yang lo bilang itu ya. Dan buat usia, iya. Bukan masalah usia Ru ya. Oh bukan masalah usia. Kesiapan. Udah sampai gua di definisi dalam otak gua apa sih pacaran itu? Iya. Dan buat apa? Iya kan? Dan ya pertama buang waktu, buang tenaga. Iya. Di dalam agama juga tidak sejalan, misalnya gitu kan? Benar, nggak boleh juga ya? Iya betul sekali. Jadi menurut gua dan waktu itu Ica butuh waktu mungkin seminggu 2 minggu lah. Dia mikir, gue sih udah siap nih. Kalau nanti jawaban dia enggak sih ya udah gue siap. Berarti bukan jodoh kan? Dia bilang mau. Dia bilang mau. Dia bilang mau. Lo surprise dong? Iyalah. Berarti dia suka-suka gitu kan maksudnya? Iya. Gue bilang gini, Ica, ini keputusan jangka panjang ya, gue bilang ya. Ini bukan keputusan ianya sekarang, tapi ini seumur hidup loh. Yakin apa enggak gue bilang? Iya. Bismillah dia bilang, yakin. Oke, berarti kapan gue ketemu sama ayahnya? Atur waktu, dalam waktu singkat gue ketemu sama ayahnya. Lo ngomong apa? Lo mau serius sama dia? Gue ngomong ya, om. Karena udah kenal lama juga sama si om sama tante kan. Tapi bentar, dua-dua dia merit sama lo udah lulus S2. Oh iya karena Axel ya? Iya. Cepet ya? Cepet. Nah jadi gue bilang, om, saya udah bicara sama Ica. Saya punya niat om, kalau om kasih restu, saya mau nikahin Ica. Bokapnya mungkin Ica udah ngomong dulu sama bokapnya. Ya kata bokapnya ya kalau memang anak saya udah setuju ya nggak apa-apa, kalian atur aja gitu. Jadi jawabannya kayak gitu ya. Hingga berlabuh lah ya. Dek. Seorang Dude kedepannya kira-kira end game-nya Dude itu mau jadi apa sih? Setelah sekian banyak prestasi yang sudah ditorehkan di dunia entertain ya kan. Terus juga keluarga insya Allah sakinah ya, mudah-mudahan ya kan dengan tadi cerita mendapatkan menentukan Icanya gitu. Kalau atau ya let's say 5 tahun 10 tahun ke depan lah seorang Dude hari ini tuh end game-nya apa sih? Kalau gue mungkin akan jadi ayah yang baik aja sih buat anak-anak ya. Jadi ayah yang baik ya. Kalau pekerjaan, bisnis, investasi segala macam itu berjalan waktu aja sih menurut gua. Dan di samping itu ya pengen terus banyak belajar aja. Belajar apapun ya. Mau agama kayak mau ilmu, ya mengamati perkembangan sekitar lah begitu ya. Kemudian tapi gua memang mungkin nggak terlalu harus ada target yang gue capai banget gitu.
seiring berjalan waktu aja. Tapi terus paling nggak target jangka pendeknya sih tetap ada ya. Misalnya gue pengen anak gue harus misalnya hafal juz 30 nih, misalnya gitu ya. Sesimpel-simpel itu ya. Itu aja. Tapi untuk diri lo sendiri ayah yang baik aja. Iya, jadi ayah yang baik aja. That's only that ya. Kayak itu kerjaan dan lain-lain sebagainya berjalan aja. Kalau ya? kerjaan, kalau jadi pemain atau jadi aktor gitu ya. Kalau pengen sih sampai kapan pun sih long lasting ya. Long lasting sih pengen. Kayak Ari Wibowo gitu ya. Iya. Ya kalau nggak depan layar, belakang layar lah gitu. Oh gitu. Iya. Berarti DA Entertain, DA Alisa. Oke. Nah itu kan suka baca tadi kan, mengamati perkembangan. Pandangan Dude Indonesia tahun 2045 kira-kira. Kita kan suka ngobrolin politik. Nah, di podcast ini gue tanya nih sebelum kita closing nih. Indonesia 2045. Iya, kita kan masih ada bisa berapa kali presiden juga tuh kan. 2024, 2029. Ya kalau gue sih nggak punya bayangan gimana ke depan ya. Tapi doa gue lika-liku perkembannan negara ini kan memang cukup ya menarik lah buat diikutin ya. Kalau gue impian gue sih lebih damai lah. Oke. Ya, more peace. Ya, kadang kan gue cukup mengikuti, bukannya pengen terjun ke politik ya, tapi gue ini aja. Tapi ada nggak? Enggak sih sekarang ya. Ada eager nggak? Sekarang sih enggak. Sekarang tuh 2024 bentar lagi, berarti bukan tahun politik besok ya? Enggak, gini. Menurut gue gini dulu, politik itu adalah sebuah kan Primus sudah masuk politik tuh. Iya, kalau terjun itu gue bukan harus ikut-ikutan orang. Iya kan? Kita harus lihat kapasitas. Eksekutif. Iya kan? Kita bisa lihat, karena gini, politik kenapa harus kita ikuti menurut gue? Karena setiap kebijakan politik berpengaruh dalam hidup kita. Betul. Iya kan? Setuju. Ya artinya bukan hal yang boleh kita tabu, abaikan. Nggak boleh kita abaikan, jangan sampai males segala macam kan. Harus dipantau, diawasi, karena kita kasih uang pajak kita juga nggak kecil di situ, dikelolanya bener apa enggak. Kemarin terakhir berita kan ya dari Departemen Perdagangan ada yang ketangkap juga, kan. Jadi ya ya banyak lah, belum isu-isu yang lain ya kan. Tapi sendiri tertarik ke politik ke depannya? Tertarik mengamati ya kalau gue ya. Mengamati, pelakunya belum tentu. Pelakunya gue enggak kayaknya, belum ya. Belum dan enggak. Lebih ke aktor sepanjang masa biarnya kayak. Sepertinya itu ya, karena menurut gue di situ gue merasa ada kepuasan batin. Soalnya teman-teman banyak yang itu ya. Apa? Maksudnya yang ke politik kan, maksudnya kayak. Banyak banget. Yang ngajak juga banyak. Tomkur gitu, ya. Yang ngajak juga banyak pasti ya. Oke, this is the last question. Dia kan seorang yang ya lumayan religius gitu ya. Pertanyaannya, jika suatu saat kita semua pasti meninggal kan, dan misalnya nih bukan misalnya, suatu saat nanti dia meninggal dan ketemu dengan Sang Pencipta, kata-kata apa yang ditanyakan ke Sang Pencipta, ke Allah Subhanahu Wa Taala? Kata-kata yang gue tanyakan? Tanyakan atau titipkan atau ya utarakan lah, misalnya kan ada tamu podcast gue yang titip keluarga gue atau apa gitu. Nah kalau seorang Dude Harlino nih apa gitu? Apa ya? Mungkin gini kali lebih tepatnya ya Ru ya. Apa yang harus gue persiapkan kalau misal ya umur kita nggak tahu gitu misalnya harus ada yang dipanggil duluan. Pertama persiapannya bagaimana gitu. Bukan hanya persiapan secara pribadi ya, tapi apa yang kita persiapkan buat anak-anak kita. Ya kan? Ya manusia, nggak ada manusia yang hidup abadi kan. Jadi ada saat dimana batas kontrak hidup kita harus berakhir gitu. Nah jadi apa yang kita titipkan, bagaimana? Iya, apakah anak kita jadi anak yang soleh nggak gitu? Karena salah satu doa anak soleh ya. Betul, itu nggak pernah amalannya nggak putus. Betul. Kemudian dari sekarang misalnya kan ada amalan-amalan cerdas yang bisa kita lakukan nih. Misalnya kita titip uang sedikit lah buat bangun masjid. Misalnya selama itu dipakai sholat sampai kiamat itu pahala tetap mengalir. Misalnya seperti itu. Anak yatim dan sebagainya. Para penghafal Quran memberikan Quran gitu ya. Jadi sekarang kalau buat gue adalah
memikirkan persiapan apa yang harus kita persiapkan sekarang. Karena kalau udah meninggal, sebenarnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nunggu hari pertanggungjawaban kita. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, mumpung masih hidup mau apa, kan begitu. Nah, kalau kita mau tahu caranya, nggak bisa dengan pemikiran kita. Caranya adalah kita pelajarilah agama. Agama bagaimana nih mengguidance kita nih, ya kan? Bagaimana pahala itu bisa kita dapatkan sebaik mungkin, bagaimana itu bisa long lasting sampai nanti hari kiamat misalnya gitu kan. Apa sih yang kita bisa terima di alam kubur gitu. Doa anak kita tuh seperti apa sih? Nah, akan balik lagi ke ilmu parenting dalam Islam tuh seperti apa supaya anak kita jadi anak yang soleh misalnya begitu kan. Jadi bukan hanya diri sendiri yang dipersiapkan, tapi juga anak-anak. Karena doa anak soleh amal yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal gitu kan. Karena jangan sampai misalnya kita meninggal. Ya. Anak-anak ribut masalah warisan. Itu banyak berantem, loh. Waduh banyak banget itu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal seperti itu ya, mudah-mudahan. Pak Heru juga mudah-mudahan anak yang soleh insyaallah. Dan yang pasti insyaallah kita tetap sehat, tetap bahagia. Amin. Supaya kita bisa terus bersilaturahmi. Amin. Thank you Dude. Sama-sama. And teman MHM Podcast. Ya itu dia obrolan kita bareng Dude Harlino. Udah bahas politik, asmara, bahkan juga bisnis dan perjalanan hidupnya. Juga quotes-quotes menarik dari seorang ayah Dude Harlino. Baik teman MHM Podcast, jangan lupa klik dan subscribe, like, komen channel YouTube Heru Mahidin untuk melihat video-video podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.